dari SMA Santo Leo II, Jakarta Barat, mahasiswa PPG Gelombang 1 tahun 2023, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 23105235. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi ajar peran kaum awam dalam Gereja Katolik untuk kelas 11. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Silakan. Baik, apa kabar anak-anak hebat? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, jaga kesehatan ya, karena sekarang udara Jakarta sedang tidak sehat-sehat saja. Maka himbauan kita memang untuk pakai masker sudah tidak ada, tapi harapannya kita sadar diri untuk menjaga kesehatan kita pribadi dan orang lain. Jika kamu tidak dalam keadaan sehat, mohon menggunakan masker ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ini, oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Baik. Nah, anak terkasih, kita akan melanjutkan materi kita pada pelajaran agama hari ini tentang peran kaum awam dalam Gereja Katolik. Maka untuk memulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan doa pembuka. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah yang tiada henti-hentinya Kamu curahkan kepada kami hingga hari ini. Ya Bapa, bergantilah segala pembelajaran hari ini agar berjalan dengan baik dan kami dapat memahami dengan sungguh-sungguh. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum lanjut pelajaran, untuk ngecek dulu kebersihan kiri kanan muka belakang, apakah ada sampah, kalau ada tolong dirapikan. Apakah sudah rapi untuk kita bisa memulai proses belajar pagi ini? Oke. Baik, terima kasih Farel. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendalami peran kaum awam dalam Gereja Katolik. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang peran kaum awam dalam Gereja Katolik. Oke, anak-anak yang terkasih, terkait dengan materi kita hari ini, Ibu punya gambar di depan. Kelihatan gambarnya ya? Jelas ya? Oke, nah pertanyaan ada di sana. Menurut teman-teman, apakah mereka kaum awam atau kaum religius atau juga kaum biarawan? Tertabis? Coba siapa yang bisa jawab? Mereka kaum awam atau kaum religius? Angkat tangan, silakan yang mau jawab. Yuda, menurut Yuda itu kaum tertabis atau kaum awam? Tertabis, Bu. Tertabis. Oke, baiklah. Mereka kaum. Tidak ada kaum awam di sana? Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu punya gambar kedua. Awam. Ya, mereka kaum siapa mereka? Kaum awam religius atau tertabis? Nah, mengapa mereka disebut kaum awam? Karena mereka anggota gereja. Iya, Yuda. Anggota gereja. Karena mereka anggota gereja. Oke, ada jawaban lain? Kira-kira bedanya dengan gambar pertama tadi apa, Nak? Kalau yang gambar pertama tadi adalah gambar apa? Iya, gambar tertabis, gambar romo ya, gambar uskup, lalu gambar suster. Ya, nah kalau sekarang ini gambar awam. Kira-kira dari dua gambar tadi ada beda nggak? Beda. Apa bedanya? Nak? Kalau yang awam itu kayak lebih nyantai, Bu. Iya, kalau yang awam tuh lebih nyantai ya. Oke. Kalau yang tertabis? Terikat dengan janji. Iya, Kiria. Terikat dengan janji. Terikat dengan janji. Janji apa? Janji sehidup semati. Janji mati semua gitu ya.
Ya, mereka punya janji ya untuk menjalankan hidupnya sebagai seorang biarawan. Ya, ada 3 janji. Nah, ada janji untuk murni, ada janji untuk setia, dan ada janji untuk taat. Ya, itu untuk kaum terapis maupun religius. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan. Ya, kalau tadi sudah gambar, kira-kira apa yang dimaksud dengan kaum awam? Yang kalian tahu tentang kaum awam apa nak? Kita awam di sini? Iya, kita awam. Iya. Apa yang membedakan kita dengan romo? Apa yang membedakan kita dengan romo? Ya, Firia, tugasnya. Oke, baik. Apalagi selain tugasnya? Romo mengikuti sakramen imamat. Iya, Romo menerimakan sakramen imamat. Terima kasih Kalista. Ada yang lain? Cukup. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua. Ya, tadi apa yang dimaksud dengan kaum awam? Menurut kaum awam itu kita orang biasa ya, tidak tertabis. Kemudian Romo menerimakan sakramen imamat, sedangkan kita tidak. Nah, yang membedakan kita dengan Romo, kaum tertabis dan orang biasa, kira-kira apa nak yang membedakan? Dari segi kehidupannya. Kalau kita lebih bebas. Iya, kita awam lebih bebas. Nah, kalau biarawan? Bergantung tarikatnya. Iya, terikat dengan? Gereja. Iya, dengan janji-janjinya. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga. Nah, di antara kalian ada nggak yang punya pengalaman? Nih pasti punya. Anak-anak Santoria itu biasanya aktif dalam kehidupan gereja. Ya, ada yang punya pengalaman ya terlibat dalam kegiatan gereja atau di masyarakat? Di sini ada yang mau sharing? Ayo Mas Yuda, ada sharingnya nggak? Keterlibatannya dalam kegiatan gereja ataupun masyarakat, silakan. Mas Yuda, ada punya pengalaman? Akhirnya nggak perjalanan terus itu. Iya, gimana tuh? Ya paling ikut serta dalam banyak khusus, lalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Ya, oke. Kenapa Yuda mau melakukannya? Ya karena pertama ya kita warga di situ juga sih Bu, warga anak muda di situ, jadi kita harus ikut serta dalam kegiatan. Oke, karena kita menjadi bagian dari warga di sana ya, jadi kita ikut terlibat begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Yuda, tepuk tangan dong buat Mas Yuda. Baik, ini pengalaman masyarakat Mas Yuda udah sharing ya. Untuk di gereja ini anak-anak gereja banyak loh di sini ya. Ada yang mau sharing? Kenapa mau terlibat untuk kegiatan di gereja? Oke, Dinda. Iya, silakan. Dinda. Yang keras suaranya. Betul, jadi misdinar. Oke, apa lagi? Ya, ikut OMK, terus? Oke, mengapa Dinda mau melakukannya? Mengapa mau terlibat? Kira-kira buat apa? Oke, mau melayani Tuhan dalam pelayanan misdinar. Oke, kalau OMK? Oke, ya baik. Terima kasih Dinda sharing bahwa dia mau terlibat karena mau cari pengalaman dan mau berbaur dengan yang lain. Nah, terima kasih Dinda, tepuk tangan dong buat Dinda. Ada yang mau share lagi? Banyak loh anak di sini ya, Farel. Silakan. Saya sebagai multimedia dan Oke. juga pemain musik Hah? Kenapa Farel mau melakukan pelayanan? buat melayani Tuhan, nyari pengalaman, itu doang sih. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Farel. Ya. Banyak yang terlibat ya. Memang malu-malu untuk kita ya. Mereka juga ya. Ada siapa lagi? Barista ya, baik-baik ya. Baik. Selanjutnya. Nah, ada pertanyaan. Di dunia itu punya banyak persoalan ya. Tadi kan di grup kita tentang peran kaum-kaumnya. Kalau di sini ada pertanyaan, dunia punya banyak persoalan. Menurutmu yang sebenarnya dibutuhkan gereja Katolik untuk menyelamatkan dunia itu
Apa yang dibutuhkan gereja? Apakah memperbanyak jumlah imamnya supaya dunia selamat, ditambahin nih jumlah imamnya, atau ditambah rumah sakitnya? Karena dengan banyaknya masalah itu orang pada sakit gitu, pada stres ya. Dibanyakin rumah sakitnya atau dibanyakin sekolahnya, mungkin karena banyak masalah itu sekolahnya nggak bisa menghasilkan ini apa namanya manusia-manusia yang membantu menyemangati dunia gitu. Atau yayasan sosialnya. Menurut kamu yang dibutuhkan siapa? Iya, Gwenda, silakan. Menurut saya yang paling dibutuhkan gereja Katolik itu kaum awam, karena kaum awam itu kan yang mengatur hal-hal di luar gereja. Kan maksudnya nggak mungkin anggota-anggota gereja yang kayak mau sama uskup itu jadi menteri atau jadi politikus, itu nggak mungkin. Jadi kaum awam itu disitu membantu gereja dalam hal-hal di luar gereja. Baik sekali jawabannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Anak kasih jelas ya bahwa kaum awam kita ini sangat diperlukan oleh gereja dan dunia. Peran kita sangat dibutuhkan ya, karena kita punya ciri khas pelayanan ya. Nah, selanjutnya Bu Justin punya gambar ya. Ini nanti tebak tokoh ya. Mereka ini kaum awam yang katanya mengharumkan nama bangsa dan bahkan sudah mendunia ya. Kita main tebak gambar ya. Nanti silakan siapa yang tahu, ada clue-nya di sana. Yang pertama, atlet bulu tangkis tunggal putra. Siapa yang bisa jawab? Ya, kiri ya. Jonathan Christie, Bu. Jonathan Christie, benarkah? Coba kita lihat jawabannya. Iya, benar nggak ya? Baik. Gambar kedua, kamu pernah naik MRT? Kalau belum, sayang ya. Nah, itu adalah karya anak bangsa dari seorang perempuan cantik ya. Dia menjadi direksi MRT Jakarta. Siapa yang tahu di sebelah sini? Iya. Iya, Sylvia Halim. Apakah benar jawaban Jesslyn? Kita lihat. Ya, Sylvia Halim ya. Oke, keren ya. Siapa nanti, semoga di antara kalian ada yang menggantikan Ibu Sylvia nanti ya. Amin. Majuan ke tengah sini, Bu. Sudah? Baik. Anak terkasih, gambar yang ketiga, dia seorang motivator perempuan yang terkenal dengan buku yang berjudul Sejuta Gaul. Ya, Aurel. Mary Riana. Apakah benar jawabannya Aurel? Tebakan terakhir ya, nanti sebelah sini ya. Jawab ya. Cluenya adalah dia adalah seorang cowok pembawa acara Indonesian Idol. Yang Daniel itu tadi. Oh, yang namanya Daniel, baik. Apakah benar jawabannya Daniel? Weh, betul sekali. Ya, keren ya, sudah tahu para tokoh Indonesia yang hebat. Baik, mereka tokoh-tokoh. Masih banyak tokoh lainnya ya, Naya, yang mengharumkan nama bangsa karena talent mereka, karena dedikasi mereka dan segala hal yang mereka lakukan ya. Dan mereka cukup menjadi perhatian gereja ya, bagaimana mereka memotivasi Indonesia dan dunia. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Mengapa kita belajar tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik? Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang adalah peserta didik mampu menganalisis peran kaum awam dalam gereja Katolik berdasarkan ajaran kitab suci dan ajaran gereja melalui metode problem based learning, sehingga dapat menyatakan syukur lewat doa dan merefleksikan tugas sebagai kaum awam. Nah, untuk mencapai tujuan ini ada beberapa kriteria untuk dapat mencapainya ya. Yang pertama, ya, ada 4 hal untuk mencapai kriteria tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengungkapkan syukur sebagai anggota kaum awam gereja
Gereja Katolik melalui doa. Ya, kita bersyukur dalam doa kita menjadi kaum awam yang bisa terlibat membangun dunia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya peran kaum awam setelah menyimak video pembelajaran. Nanti ada video, nanti silakan setelah itu teman-teman menjelaskan pentingnya peran kaum awam. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran kaum awam dalam gereja berdasarkan ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Pada bawa kitab suci? Oke, baik. Dan yang keempat, peserta didik mampu merefleksikan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kaum awam melalui refleksi diri. Jadi nanti bahan materinya banyak, ada video pembelajaran, ada dari kitab suci, ada juga dari ajaran gereja. Maka semoga nanti teman-teman bisa menemukan ya nilai-nilai yang bisa didapat oleh kita supaya kita semangat dalam peran kita sebagai kaum awam. Ya. Nah sekarang saatnya kita menyaksikan sebuah video ya, tentang siapa tadi yang membangun MRT Jakarta? Sylvia. Ya, ini kita saksikan cerita tentang beliau. Mungkin realization itu terjadi pada saat saya bekerja di laptop corporation di Singapura. Itu adalah sebuah badan pemerintah yang tugasnya adalah merancang, mengatur dan membangun semua infrastruktur publik transportasi di Singapura. Pada saat saya bekerja di sana, yang mulai hanya untuk kerja aja, cari duit, gitu ya. Di sana saya menemukan passion saya, paling ini gitu bahwa dengan saya terlibat menggunakan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa dalam hal civil engineering, pembangunan, konstruksi infrastruktur ini, saya bisa memberikan dampak positif, make a difference, contribute kepada society dan masyarakat. Dan saya bisa melihat langsung ya dampaknya bagi saya orang gitu. Jadi itu yang membuat saya orang ini sebenarnya sesuatu yang saya bisa jadikan karir, jadikan passion yang bisa saya pursue gitu. Jadi that's what makes me decided to stay on ya di industri ini gitu ya, di dan tepat specifically di public sector ya gitu. Nah, sekarang Anda terkasih masuk kepada orientasi masalah ya. Tadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan apa tugas sebagai kaum awam lewat video pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan, nanti akan didiskusikan di dalam kelompok ya. Lalu Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian kerjakan dan nanti diminta agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan yang ada dalam materi ini bisa kalian tuangkan dalam bentuk peta konsep, gitu ya. Nah, coba kita jawab dulu yang pertama saja, yang kedua dan selanjutnya nanti di dalam kelompok. Menurut teman-teman, tokoh kita ini pagi ini siapa? Apa yang mendorongnya untuk mau berkarya untuk Indonesia? Ada yang mau menjawab? Mengapa kira-kira Sylvia mau mengorbankan dirinya yang mendorongnya berkarya untuk Indonesia? Kira-kira apa? Ya, Clara. Karena tadi kan dia bilang dia kerja di Singapura, terus dia ngerasa itu passionnya, dia bisa malah itu, jadi dia mau bikin negaranya sendiri lebih maju dengan adanya arti di negaranya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Clara. Jadi Cynthia menemukan passionnya ya, passionnya dia temukan sehingga dengan kalau kita mencintai pekerjaan kita itu pastinya kita bekerja dengan sukacita ya. Dan rasanya nggak akan ada yang jadi beban kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita. Ya misalnya kalian juga dalam pelajaran nih, kalian senang dengan pelajaran itu misalnya olahraga. Mau kayak apapun karena kamu cinta pelajaran olahraga pasti akan dijabarin deh. Ya misalnya dilewati mau sampai luka-luka olahraga, tapi karena kamu cinta olahraga kamu akan tetap menjalaninya. Ya, baik. Nah sekarang saatnya untuk diskusi kelompok ya. Ibu akan persiapkan hal-hal yang harus kalian
kaum awam dapat mengambil Coba bagian. buka bukunya. Sudah kamu baca kan? Sudah. Oke, coba dibuka halaman selanjutnya. Coba dicari di bagian ini, apakah ada? Udah ada belum? Betul? Oke, bisa ya? Oke. Ini tuh gede kan? Baik, anak-anak terkasih, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada kelompok pertama. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi, Bu Yustin dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Kalista, Ria, Steve, Leo, dan Aurel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami telah dapat menyelesaikan tugas dalam cepat waktu. Yang pertama dari Aurel. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengajarkan kami untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik dan mempresentasikannya di depan. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelas 11 IPSB, SMA 1 2 kelompok 2 yang beranggotakan diri saya sendiri Clara, ada Bapak Meta, Jeremy, Yoga, Rasul, dan Daud. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi sebelum lanjut kita tahu dulu ya, kaum awam ini apa dalam gereja? Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau religius yang diakui gereja. Yang kedua itu ada yang menjadi panggilan kaum awam, mencari kerajaan Allah dengan menerangi dan mengatur tugas-tugas duniawi sesuai dengan rencana Allah. Yang kelima adalah cara kaum awam dapat mengambil bagian dalam tugas imamat, kenabian, dan kajawi Kristus. Yang pertama, kenabian. Terlihat ya dari namanya kenabian, yaitu biasanya nabi itu kan mewakilkan sabda. Jadi sebagai kaum awam itu kita bisa contohnya mengajar atau menjadi guru agama seperti ini dan Kristin ya di depan. Lalu yang kedua bisa menjadi pewaka atau katekis yang memimpin kegiatan pendalaman kitab suci. Kayak di gereja itu kan banyak katekis ya yang mengajar kayak komuni pertama, krisma dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada imamat. Dan imamat ini tugasnya adalah menguduskan umat. Setelah itu kan tugas imam. Kenapa awam bisa gitu? Ternyata emang awam tuh bisa gitu. Contohnya tuh apa? Contohnya kayak memimpin doa dalam pertemuan. Kayak ya biasalah kayak mendoa pagi juga kita bisa kan doa gitu. Habis itu memimpin doa atau nyanyian dalam ibadah kayak di gereja, itu kayak di DJ dan sebagainya. Oke, selamat pagi Ibu Yustin dan teman-teman sekalian. Kami dari sekolah SMA 1 kelas 11 IPSB, kelompok 3 yang beranggotakan Farel, Vincent, Renald, Fidelis, saya sendiri Gwenda, dan Feby akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Jadi sebelum memulai, kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kami dapat menyelesaikan tugas diskusi kami pada hari ini. Depan itu ada mengapa kaum beriman awam itu harus berperan dalam menyelamatkan dunia. Jadi karena gereja itu membutuhkan bantuan dan peran aktif dari kaum awam untuk membantu berbagai tugas pelayanan. Jadi yang seperti kita tahu, tugas khas seorang kaum awam itu dia itu mengatur hal-hal yang ada di dunia supaya searah dengan jalannya Tuhan. Jadi mereka tuh mengatur hal-hal yang di luar kendali kaum hierarki. Selamat pagi Bu Yustin dan teman-teman semuanya. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di sini untuk mengerjakan tugas agama.
Kami dari SMA Santorio 2 kelas 11 IPSB kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dinda, kemudian ada Jesslyn, Rafael, Dawson dan Dewil ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Selanjutnya di sini ada ciri khas dari kaum awam. Ciri khas dan keistimewaan dari kaum awam itu dapat dilihat dari sifat keduniaannya. Dengan cara mengamalkan profesi keduniaan berdasarkan panggilan khusus dan tugas mereka yang diperuntukkan bagi pelayan suci. Panggilan khusus dari mereka ini, kaum awam itu harus mencari kerajaan Allah dengan melakukan hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut dengan kehendak Allah. Terus keistimewaan dari kaum awam ini mencakup ipolexos dan kanas, yaitu ilmu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Selanjutnya, kenapa gereja sangat membutuhkan peran aktif kaum awam? Karena gereja sangat membutuhkan bantuan dari kaum awam untuk membantu berbagai tugas pelayanan dalam gereja yang sangat penting dan bahkan terkadang mendesak. Sebab gereja bukanlah milik piranti saja, tetapi juga milik kaum awam pula. Terus selanjutnya ada kaum awam berpartisipasi dalam tugas gereja, yaitu yang pertama tugas nabiah atau pewarta sabda. Seorang awam dapat mengajar agama dan menjadi pewarta atau katekis untuk memimpin kegiatan pendalaman kitab suci atau pendalaman iman. Terus yang kedua ada tugas imamiah atau menguduskan. Seorang awam dapat memimpin doa dalam pertemuan umat, memimpin kur atau nyanyian dalam ibadah, membagi komuni sebagai prodiakon, menjadi pelayan putra altar, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas raja atau pemimpin umat. Seorang awam dapat menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua seksi, ketua lingkungan atau wilayahnya, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak-anak terkasih, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil diskusi tentang bagaimana kaum awam harus terlibat dalam dunia dan terlebih dalam perannya mengikuti kegiatan-kegiatan baik dalam gereja maupun di masyarakat. Nah, pertanyaan, apakah memang benar kaum awam bisa terlibat? Bisa. Apa saja bidang yang bisa digeluti kaum awam? Apakah benar tadi bahwa kaum awam itu bisa bebas melaksanakan karyanya di dunia karena dia tidak terikat? Benar? Benar. Oke. Nah, apakah bidang-bidang yang dilaksanakan oleh kaum awam itu termasuk tugas yang dijalankan oleh Kristus juga? Benar. Oke. Maka kaum awam bisa berperan dalam gereja ya. Baik. Nah, sekarang waktunya kita untuk merefleksikan kembali apa yang sudah kita bahas dari tadi dalam diskusi maupun dalam proses pembelajaran. Ibu, baik, silakan. Kelompok 1. Maju ke depan. Jadi menurut saya dari yang dulu berapa penting peran kaum awam. Menurut saya peran kaum awam cukup penting karena kaum awam itu membantu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum religius. Jadi kalau misalnya religius itu dia cuma bisa dari buat kerjain di masalah internal gereja, kaum awam itu harus bisa menyeimbangkan untuk membantu pekerjaan yang ada di eksternal gereja. Apakah saya sudah menjalankan peran sebagai awam dengan benar? Saya sedang mencoba untuk menjalankannya jadi lebih baik lagi dengan mengembangkan apa yang ada di diri saya agar hal duniawi dan tentang kegerejaan bisa berjalan lebih seimbang. Mungkin saya belum bisa dibilang benar dalam menjalankan peran sebagai awam, namun saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam menjalankan peran saya sebagai kaum awam.
ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, silakan Amor. Duduk aja. Jadi yang bisa kita ambil dari pelajaran anak ini, pokoknya sebagai kaum awam ini kan kita sini sebagai mahasiswa juga ya, jadi kayak ya lebih apa ya, lebih bisa terpanggil untuk melayani juga di gereja, dan sebagai umat gereja juga ya memiliki kesadaran lah untuk terlibat aktif dalam membangun dan mengembangkan gereja yang lebih maju lagi, lebih modern lagi. Oke, baik. Terima kasih Amoreta yang sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik. Sedikit saja dari saya. Jadi apa yang kita pelajari pada siang ini, kita belajar dari tokoh kita yang hari ini ya, yang kita saksikan yaitu dari Silviana, bahwa dia sebagai seorang awam sudah terlibat dalam membangun dunia, dalam membangun gereja dengan berani berkorban, kemudian dia tulus melayani dan tetap menghidupi nilai-nilai Injil dalam pelayanannya. Ya, bahwa tadi dikatakan bahwa dia bekerja tidak hanya untuk mencari uang, tetapi dia merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan adalah merupakan panggilan dari Tuhan. Ya, kemudian keyakinannya sebagai umat Allah, artinya dia menyadari diri sebagai anggota gereja dan kemudian memiliki semangat kerjasama dengan rekan-rekan lain untuk bekerja sama membangun dunia ini menjadi lebih baik. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang menjadi pelajaran kita hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ya, kita tutup dengan doa kepada Kalista, dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah menjalankan kami untuk mau menjadi pelayan padamu. Berikanlah kami kesetiaan dan kemampuan untuk mengasihi sesama sebagai bentuk pelayanan kepada gereja. Engkau juga telah menghibur domba-domba yang bercerai-berai dan menjaga semua yang telah Kau pilih. Pandanglah dengan murah hati semua pengikut Yesus Tuhan. Engkau telah menandai mereka dengan meterai, pembaptisan dan juga. Kini satukanlah mereka dalam penuh iman dan satukanlah mereka dalam ikatan kasih. Semua doa ini kami mohon dalam nama Kristus Tuhan dan Putra kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siap.